crowded places dan bertemu dengan orang yang lama dalam waktu yang lama, berkumpul dalam waktu yang cukup lama. Itu kemudian akan mengalihkan risiko terpapar. Ya, karena tadi durasi itu mengalihkan paparan. Ya, ini kita belajar dari Amerika dan Melbourne cases itu banyak yang berasal dari pesta pernikahan, kemudian pesta ulang tahun, kemudian pemakaman ya. Kita tahu kalau pemakaman kalau di Western culture itu mereka seharian bisa mulai dari sebelum pemakaman ada apa, kemudian pemakaman, kemudian setelah pemakaman itu mereka bisa seharian tuh funeral tuh. Nah terus harus bagaimana? Bagaimana dong? Nah ini penting. Jadi harus diubah mindset bahwa ancaman ada di luar. Karena sekarang dikampanyekan bahwa kalau pergi keluar pakai masker kan gitu ya. Nah, jadi mindsetnya bahwa ancaman ada di luar. Padahal ancaman banyak di dalam. Ancaman banyak di dalam gitu ya. Nah dalam ruangan ini penting, ventilasi kita harus tahu baik. Nah, bagaimana ventilasi yang baik, bagaimana tahunya kalau ventilasi itu baik, itu nanti di sesi terakhir nanti Pak John banyak bercerita tentang itu. Nah, sehingga ventilasi baik itu supaya tidak oportunis untuk terjadinya transmisi virus. Karena diketahui bahwa virus COVID ini sebetulnya oportunis untuk airborne, oportunis airborne. Jadi dia tidak murni, tapi kalau ada kesempatan dia bisa gitu. Oportunis airborne. Nah ini kualitas udara harus dimonitor. Nah ini jadi untuk menjaga keamanan para pekerja di tempat kerja. Nah apakah tempatnya sudah aman? Ini kualitas udaranya harus dimonitor. Bagaimana memonitor kualitas udara? Untuk memastikan bahwa ventilasinya sudah baik. Ya, perlu apa? Nah, ini nanti banyak diskusi sama Pak John ya. Apakah harus HEPA, apakah ion, UV, modifikasi ruangan bagaimana? Nah, jargonnya mungkin harus di-move ya. Dari sekedar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini ke sini ya. Close room, crowded places, close contact sama VDG. Ini jargonnya ini harus ganti ya. Karena kita sudah melihat kenaikan kasus yang luar biasa di hari-hari ini. Ya, ini contoh-contoh ya. Saya kira di internet sangat banyak. Nanti kita bisa ngobrol dengan Pak John. Jadi supaya tidak menjadi crowded places, ini misalkan ruang tunggunya dipisah ke sini. Jadi koridor petugas itu sendiri, ya. Ruang tunggu di luar. Jadi masuk sama keluarnya petugas itu tidak harus melalui keramaian ini. Ya, jadi petugas punya jalur sendiri. Nah, ini contohnya ya. Jadi supaya yang dari pasien itu nggak kena ke dokternya. Nah, itu bagaimana itu? Supaya yang dari pasien aliran udaranya nggak kena ke dokternya. Ini penting untuk diperhatikan. Nah, ya. Nah, padahal sementara itu, wah ini bagaimana ini situasinya. Nah, ini contohnya di ruang publik itu kayak gini. Ini kalau saudara bayangkan di studio, kemudian begini, ini apakah melindungi? Ya, kalau ada satu penonton yang di depan itu misalkan positif, mereka syuting selama 2 jam, 3 jam, ya kita lihat saja. Apakah ini melindungi? Ya. Nah, ini salah satu YouTuber yang view-nya paling banyak di Indonesia ya, membuat acara dia mengunjungi seorang nenek di Jawa Tengah ya. Membuat kerumunan yang luar biasa karena mereka menginginkan melihat public figure itu secara langsung. Nah, ini yang waktu itu diprotes. Ini YouTuber dengan subscribe yang paling banyak ya, hampir lebih dari 20 juta nih subscribernya. Dia kabarnya sih mereka ini tinggal di dalam karena dia sudah beli rumah besar yang mereka tinggal semua di dalam. Nah, kemudian membuat pesta ulang tahun. Ini baru Juli. Dua-duanya yang saya ceritakan adalah event sudah terjadi pada pandemi.
Nah, tapi kemudian untuk para para subscriber, apakah mereka bisa melihat bahwa ini contohnya seperti ini? Wah, jangan-jangan ditiru. Contohnya seperti itu. Jadi boleh bebas berkumpul tanpa masker. Ya, sekarang pertanyaannya apakah kita akan menanti ini ya? Apakah kita akan menanti klaster-klaster berikutnya? Ya, ini sudah capek semua para penggalinya ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Sulis. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Dr. Puji. Jadi Dr. Puji ini yang menyoroti penularan COVID-19 di dalam ruangan. Jadi ini memang yang harus dicermati dan memang harus diberikan perhatian khusus karena kita tidak hanya cuman simpel ya jargon-jargon, tapi perlu ditambah lagi jargon-jargonnya itu. Baik, sementara kita akan lanjut dulu ke keynote speaker yang terakhir dan ini yang praktisnya mungkin untuk teman-teman misalkan yang dari kedokteran, dari yang praktek dokter, kalau saya mau praktek ruangan saya tertutup ventilasi kurang, kalau saya pakai alatnya misalkan HEPA dan sebagainya, bagaimana aturannya dan sebagainya. Mungkin Pak John, Insinyur John Budi Halistiono ya, beliau ini praktisi untuk perkara pengaturan ventilasi ya. Jadi pasti nanti bisa memberikan sharing banyak tentang bagaimana untuk setting di ruangan supaya ventilasi, sirkulasi udara aman ya, kalau bisa mengurangi untuk penularan COVID-19. Silakan Pak John. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Tadi kita udah banyak mendengarkan dari Profesor Rotingling, Dr. Linda Tewanti, dan Dr. Puji Lestari. Nah, mereka banyak membahas mengenai ventilasi dan mengenai testing, tracing, dan lain sebagainya, termasuk juga masalah mengenai pengalaman dari Taiwan. Saya diminta oleh panitia untuk membahas mengenai bagaimana peranan daripada sistem HVAC untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19 ini. Ini kelihatannya screen-nya itu hilang, Bu. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai pengalaman saya. Saya bekerja di PT Metropolitan Bayu Industri. PT Metropolitan Bayu Industri ini adalah memproduksi AC merek Izon yang khusus untuk mensuplai rumah sakit yang ada di Indonesia. Kita udah supply lebih dari 100 rumah sakit HVAC-nya. Nah, selain itu saya juga berpengalaman di HVAC 35 tahun, lalu saya bergerak di bidang HVAC ini dari bisnis, dari dosen, dari perencana sampai manufacturing, dan megang 3 paten. Oke, bisa sebelumnya ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana SARS-CoV-2 menyebar ke manusia melalui WHO dan actual. Tadi sudah banyak dibahas. Tapi saya akan coba secara komprehensif akan menjelaskan ini. Nah, sebelah kiri itu adalah seseorang yang sudah positif. Nah, apabila dia bernafas, bersin maupun batuk, maka dia akan mengeluarkan suatu droplet yang ukurannya dari 0,6 mikron sampai 1000 mikron. Nah, droplet-droplet di sini, ini sebagian besar ukurannya apabila dia lebih besar daripada 100 mikron, maka dia akan jatuh ke lantai tidak lebih dari 1,5 meter. Nah, salah satu sebabnya mengapa kita harus menjaga jarak sekitar 1,5 atau 6 feet. Ini salah satu adalah untuk mencegah
droplet-droplet ini secara langsung kena orang tersebut. Nah, tetapi ada droplet-droplet yang kecil, apabila dia lebih kecil daripada 10 mikron, maka droplet-droplet ini disebut aerosol. Atau kadang-kadang disebut dengan droplet nucleus atau microdroplet. Nah, kalau misalnya dropletnya ini lebih kecil dari 5 mikron, maka droplet ini akan berada di udara dari 1 jam sampai 16 jam. Nah, ini adalah sangat-sangat berbahaya sekali apabila di dalam suatu ruangan ada orang yang sudah positif berada di ruangan tersebut dan cukup lama di dalam ruangan tersebut. Maka droplet-droplet yang kecil ini jumlahnya akan bertambah banyak. Dan inilah yang tadi disebutkan oleh Dr. Puji Lestari bahwa sangat-sangat berperan sekali mengenai ventilasi untuk penyebaran dari kepada COVID di sini. Nah, kita akan membahas masalah mengenai droplet nukleus atau aerosol yang lebih kecil dari 5 mikron di sini di dalam ruangan yang tertutup. Jadi kita konsentrasikan di sini. Nah, kalau misalnya kita melihat yang warna hijau, kotak warna hijau itu adalah protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO sebelum pada bulan Mei, mereka mengatakan bahwa droplet dan direct contact ini adalah megang peranan yang sangat penting sekali. Tetapi setelah 239 saintis di dunia menulis surat ke WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa ditularkan melalui airborne, maka WHO merubah bahwa airborne atau sistem ventilasi yang jelek itu perlu diperhatikan. Hanya saja sampai sekarang ini, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Puji Lestari, bisa disebelumkan sebelumnya, Bu? Tadi disebutkan oleh Dr. Puji Lestari bahwa pemerintah Indonesia masih mengacu daripada pedoman kesehatan itu, protokol kesehatan dari WHO ini. Jadi sudah saatnya bahwa kita harus memperhatikan mengenai ventilasi dan airborne transmission ini. Oke, lanjut. Nah, saya mengambil jurnal, ESRI Journal September tahun 2020. Nah, di jurnal di sini, ini apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Puji Lestari, masalah mengenai restoran di Guangzhou, bus, call center di Korea, dan juga di sini disebutkan juga mengenai core yang ada di Amerika, maupun gereja katedral yang ada di Jerman. Jadi semua data-data yang sudah ada buktinya bahwa COVID-19 ini bisa ditransmisi melalui airborne, ini dipaparkan di ESRI Journal di sini ini. Nah, summary daripada ESRI Journal ini kita bisa melihat summary-nya itu adalah, oke, selanjutnya Bu. Pertama adalah COVID-19 ini bisa ditransmisikan secara signifikan melalui airborne transmission. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, poor ventilation room. Jadi ruangan-ruangan yang tertutup di mana ventilasi udaranya sangat jelek mengkontribusi signifikan daripada airborne transmission in the room. Ini yang kedua. Lalu bagaimana untuk menangani airborne transmission di HVAC dari sistem HVAC di sini untuk ruangan-ruangan yang jelek ventilasinya? Pertama, kita harus memperbaiki ventilasinya. Cara memperbaikinya ventilasinya itu kita bisa
Pertama adalah membuka jendela, kalau misalnya memungkinkan, supaya terjadi cross ventilation. Kalau misalnya tidak memungkinkan, minimum kita harus memasukkan udara luar 2 kali ACH. Ini tergantung daripada konsentrasi density orang yang ada di dalamnya. 2 kali ACH ini minimum untuk density orang sebanyak sekitar 8 meter persegi per orang. Apabila lebih besar atau density-nya lebih besar, maka bisa 3 kali sampai 6 kali ACH. Jadi udara luar yang harus dimasukkan ke ruangan tersebut harus 3 sampai 6 kali untuk ruangan-ruangan yang jumlah orangnya itu padat. Jadi yang pertama. Yang kedua, air distribution. Tadi juga Dr. Puji Lestari juga sudah menunjukkan bahwa arah daripada aliran itu tidak boleh dari suspek, orang yang suspek menuju ke dokter atau orang karyawan-karyawan daripada perkantoran tersebut. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Lalu yang ketiga, bahwa kita harus membersihkan dengan filtration atau destruction, jadi menggunakan HEPA filter, plasma air purifier, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan air disinfection. Jadi memakai lampu UVC. Nah, ini adalah yang dianjurkan secara summary, yang dianjurkan daripada paper ESRE Jurnal bulan September tahun 2020 ini. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dari Ibu Linda maupun Ibu Puji Lestari, bahwa yang perlu diperhatikan itu adalah dosis dan duration-nya. Tapi sebenarnya menurut teori itu ada 5 faktor seseorang itu menjadi infeksi. Yang pertama itu adalah dosis atau konsentrasi daripada virus tersebut. Tadi sudah dikatakan bahwa dengan kita bernafas itu paling sedikit itu virus-virusnya. Kalau misalnya bersin itu adalah yang paling besar. Nah, ini sangat berperan sekali. Kalau misalnya kita memakai dosis yang masuk ke dalam orang tersebut tambah banyak, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi infeksius. Nah, ini juga ke dalam suatu ruangan, apabila konsentrasi virus-virus di dalam ruangan tersebut itu terus bertambah, maka orang yang ada di dalam ruangan tersebut itu juga akan bisa terpapar. Buktinya ini adalah dari CDC pada tanggal 17 Juli membuatkan suatu paper, yaitu di salon ada 139 orang tamu yang semuanya memakai masker. Lalu ada 2 orang hairdresser yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, setelah 15 menit orang-orang yang tamu-tamu tersebut, maka ada 67 orang itu yang terpapar. Meskipun mereka sudah memakai masker. Nah, dari sini kita bisa mengambilkan suatu kesimpulan. Bahwa yang pertama, masker itu adalah bisa menurunkan, karena ada 72 orang itu tidak tertular. Jadi buktinya bahwa masker itu efektif untuk mencegah terjadinya infeksi. Tetapi dari sini masih ada 67 orang itu yang terpapar. Dengan kata lain, masker tidak menjamin bahwa airborne infectious itu bisa mencegah. Karena 2 orang hairdresser itu lama sekali mereka tidak keluar-keluar. Mereka terus-menerus di dalam ruangan tersebut. Akibatnya apa? Konsentrasi virus-virus yang ada di ruangan tersebut itu bertambah banyak. Itu yang kesimpulan yang bisa diambil. Jadi dosis daripada konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan itu sangat-sangat berperan sekali terhadap infeksi daripada airborne infection.
Lalu yang kedua, site atau location daripada bakteri masuk ke dalam tubuh. Kita tahu COVID-19 ini masuknya adalah melalui hidung, mulut, dan mata. Jadi apabila kita proteksi hidung kita, mulut kita, lalu dengan face shield, maka kita bisa mengurangi daripada virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini masker ini juga membantu. Ini sudah dibuktikan dengan di Amerika atau di Eropa, yaitu tempat pengolahan daripada daging. Karena di sana pegawai-pegawainya itu adalah semuanya harus memakai masker, maka mereka itu dengan memakai masker, mereka kebanyakan adalah asimptomatik. Karena apa? Karena dosis yang mereka, virus yang masuk ke mereka itu tidak cukup besar sampai membuat mereka sakit. Karena seseorang menjadi sakit itu dosisnya atau konsentrasinya yang menjadi viral load di dalam tubuh orang tersebut harus besar. Jadi sekarang ini kenapa di Indonesia ini yang asimptomatik ini juga tambah banyak karena orang juga sudah banyak yang memakai masker sehingga dosis-dosis virus yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut itu juga berkurang menyebabkan mereka daya tahan mereka itu bisa melawan sehingga mereka menjadi asimptomatik. Yang ketiga adalah virulence atau keganasan daripada virus. Kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah cukup ganas. Yang keempat adalah time dan duration. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Bu Linda maupun Dr. Puji Lestari bahwa apabila kita berada di dalam ruangan di mana di sana itu ada asimptomatik atau ada orang yang sudah terpapar dan kita berlama-lama di ruangan tersebut, maka kemungkinan besar kita akan terpapar. Karena kita ingat bahwa virus ini masuknya adalah melalui pernafasan. Dan kita tidak bisa 3 menit berhenti bernafas, itu kita tidak bisa. Selalu kita bernafas. Jadi mau nggak mau, dengan kita berlama-lama di dalam ruangan, maka udara tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau misalnya kita memakai masker, maka dosis yang masuk itu berkurang. Yang kelima adalah mengenai daya tahan. Saya tidak akan membahas cukup detail, hanya saja saya mau sedikit informasikan hasil meta-analisis sekarang ini bahwa jumlah serum vitamin D di dalam darah seseorang itu memegang peranan sangat penting sekali terhadap seseorang menjadi sakit atau menjadi parah sakitnya. Yaitu apabila dosis daripada vitamin D kurang dari 17 nanogram per mililiter, maka 100% orang tersebut akan meninggal apabila dia terpapar oleh COVID-19 ini. Tetapi apabila dosis vitamin D-nya itu di atas 37 nanogram per mililiter, maka 100% orang tersebut akan sembuh daripada COVID-19. Ini adalah meta-analisis daripada data-data paper-paper selama ini. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Sekarang mengapa begitu banyak orang yang terpapar menjadi infeksius di Indonesia, terutama di rumah sakit dan di ruangan-ruangan yang tertutup, seperti office, restoran, church, mosque, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat lagi bahwa protokol kesehatan yang selama ini dari pemerintah Indonesia itu mengacu daripada WHO yang masih menganggap mengenai close contact dan droplet. Nah, hasil daripada
TV dari Jerman, yaitu tanggal 20 Agustus, itu mereka mengatakan bahwa hasil riset yang terakhir, maka penyebaran melalui droplet, yaitu mengenai vomit, itu tidak sebesar apa yang digembar-gemborkan selama ini. Tetapi yang paling yang kurang baik adalah penyebaran daripada air transmission ini sekarang ini tambah signifikan untuk penyebarannya. Ini adalah hasil daripada pengamatan dan riset yang dilakukan. Jadi selama ini adalah mengenai personal hygiene dengan mencuci tangan, hand sanitizer, memakai masker, physical distancing, social distancing, disinfektan, lalu jangan pergi keluar, bekerja di dalam rumah, lalu mengurangi jumlah orang yang ada di dalam ruangan dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya testing ya. Harusnya itu urutannya testing, tracing, tracking, dan isolation. Ini semuanya ini tidak cukup. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Puji Lestari, bahwa kita perlu memperhatikan mengenai bagaimana kita harus memperhatikan masalah mengenai airborne transmission yang ada di dalam ruangan itu, serta aliran udara di dalam ruangan tersebut, dan juga pencegahan daripada orang-orang yang suspek di dalam ruangan tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Karena selama ini, kalau misalnya di dalam restoran, kita mau nggak mau, itu akan membuka maskernya. Sehingga kemungkinan proteksi yang dari masker itu udah tidak ada. Jadi udara langsung masuk ke dalam pernapasan kita. Jadi inilah yang menyebabkan jumlah daripada infectious kita itu bertambah banyak. Ditambah lagi hasil daripada pengamatan kita, kalau misalnya kita melihat hasil pengecekan daripada orang-orang yang infectious, itu sekitar 8-10% yang positif setelah dilakukan suatu pengecekan. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang terinfeksi maupun yang tanpa gejala, yaitu asimptomatik, itu sangat-sangat besar sekarang ini. Sehingga apabila mereka itu berada di dalam suatu ruangan yang tertutup, maka tanpa kita sadarin, konsentrasi virus di dalam ruangan tersebut akan bertambah banyak. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya, lanjut. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini saya tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa rumah sakit yang memakai AC wall ini. Tapi saya hanya mengambil download daripada internet, lalu saya melihat bahwa rumah sakit ruang operasinya itu memakai AC wall. Nah, kita tahu bahwa rumah sakit adalah suatu tempat berkumpulnya orang-orang yang bermasalah terhadap kesehatan. Lalu berkumpulnya pasien-pasien, baik itu pasien-pasien infeksius maupun pasien-pasien yang perlu tindakan medis. Dan juga di sana ada dokter, suster, para medis yang lainnya, termasuk pengunjungnya. Jadi yang utama di dalam HVAC rumah sakit itu adalah bagaimana mencegah terjadinya nosokomia di dalam rumah sakit. Jadi AC-AC yang terpasang di Indonesia, ini kebanyakan untuk rumah sakit itu mereka memakai AC-AC residensial atau AC-AC komersial yang ada di dalam pasaran. Nah, ruang AC-AC yang mereka pasang itu tidak mengikuti protokol untuk rumah sakit. Karena rumah sakit itu bukan AC, tapi HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning System. Kalau AC yang wall maupun duct split, kaset, itu adalah AC. Jadi dia tidak bisa mengatur kebersihan,
tidak bisa mengatur RH, tidak bisa mengatur temperatur, tidak bisa mengatur udara ventilasi.